Terima kasih untuk kehadiran-Mu, ya Yesus Tuhan kami. Kami boleh merasakan surga ada di tengah-tengah kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu jadilah kehendak-Mu di bumi ini bumi seperti di dalam surga. dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami menjadi bagian kami secukupnya, secukupnya, cukup untuk cukup untuk memberikan pinjaman dengan kepada banyak bangsa, banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91 ini. Seperti kata Alkitab, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Percayalah dan milikilah iman, apa yang kita gemakan akan terjadi dalam hidup setiap kita. Dengan suara yang keras, ayo sama-sama 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat
perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, tolong kami semua. Anugerahkan kepada kami hikmat dan pewahyuan daripada sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Ya, haleluya. Senang sekali. Hari ini Rabu 18 Januari 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, baik. Hari ini renungan kita tiba di kitab Ibrani pasal yang ke-9. Sekarang kita akan baca bersama-sama dari ayat yang ke-11 terlebih dahulu. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, renungan hari ini judulnya adalah Siapa Dia? Di handphone saya, di phone book saya, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa nama yang saya tulis begini. Siapa Dia? Nomor 1. Kemudian siapa Dia? Nomor 2. Siapa Dia? Nomor 3. Kenapa? Karena saya memang nggak kenal siapa Dia, ya kan? Tapi orang ini sering bilang gini, halo, shalom, Pastor Yongki, ya kan? Dan dia kirimkan artikel khotbah dan lain sebagainya. Tapi waktu saya tanya siapa,
bapak atau ibu atau saudara atau saudari. Dia nggak pernah kasih tahu namanya. Ya udah, karena yang dikirim itu artikel-artikel rohani, ya saya kasih tulisan siapa dia nomor 1. Ya ternyata bukan cuma 1 orang, ada lebih daripada 1 orang. Ya nggak apa-apa lah ya. Nah, siapa dia? Yaitu Allah yang kita sembah yang bernama Yesus Kristus. Tak kenal, maka tak sayang, Bapak Ibu sekalian ya. Saya harap nanti kalau kita cerita tentang Yesus, siapa dia? Jangan sampai kita cerita tentang Yesus, kemudian salah paham siapa Yesus itu. Seorang kawan dengan jujur, dia bilang begini, ya kan? Kita ini agak susah ini, ya kalau cerita kepada teman, ngajak ke gereja, kemudian kami nginjili supaya mereka menjadi orang percaya. Nah, orang-orang ini melihat Yesus, melihat Tuhan sebagai satu pribadi yang menakutkan, yang menyeramkan, yang dikit-dikit suka menghukum, ya kan? Yang dikit-dikit suka marah, ya. Nah, ketika ada teman yang cerita begitu, saya bilang begini, nah, orang yang punya pandangan yang salah tentang Yesus Kristus, pasti dia punya image yang salah pula tentang Tuhan, ya sampai kemudian timbul itu tadi, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kejam, Tuhan yang jahat, Tuhan yang suka marah. Tetapi Ibrani pasal 9 ayat 11 mau bercerita, memberitahukan kepada kita bahwa Yesus itu adalah satu pribadi yang melakukan hal-hal yang baik. Dalam berbagai terjemahan dikatakan bahwa hal-hal yang baik dilakukan oleh imam besar yang bernama Yesus Kristus itu sudah dilakukan sejak dulu, sekarang, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru dikatakan bahwa semua yang baik itu datangnya daripada Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 berkata bahwa iblis, pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus Kristus itu, Imam Besar Agung itu datang ke dunia untuk memberi hidup dan memberinya di dalam segala kelimpahan. Kalau ada di antara kita yang punya pandangan yang salah tentang Yesus Kristus Tuhan, bahwa dia adalah pribadi yang amat sangat maha baik, luar biasa baik, maka salah satu hal yang harus kita kerjakan, yaitu mau tidak mau kita harus mengampuni masa lalu kita. Mungkin masa lalu kita punya pengalaman-pengalaman yang tidak baik dengan otoritas yang ada di atas kepala kita. Otoritas yang ada di atas kepala kita di masa-masa yang lalu bisa orang tua kita, bisa guru kita, atau bisa pejabat-pejabat yang ada di kota kita, yang memperlakukan kita secara sewenang-wenang, secara tidak adil, merendahkan, dan bahkan memanfaatkan kita untuk kepentingan mereka, itu perlu diampuni. Berapa kali diampuni? Diampuni berulang-ulang masa lalu itu sampai kita benar-benar merasakan suatu kelegaan. Ya. Nah, ketika kita bisa mengampuni mereka, maka saya percaya kita akan memiliki pandangan yang benar tentang Yesus Kristus. Yang kedua, setelah mengampuni, percayalah bahwa Alkitab itu tidak pernah salah. Dan apa yang ditulis di dalam Alkitab itu 100% benar adanya. Bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang maha baik. Yang kedua, siapakah Yesus Kristus itu? Mari kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 26b. Dikatakan, tetapi sekarang ia,
yaitu imam besar yang bernama Kristus itu, hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Bapak Ibu sekalian, penumpahan darah daripada Kristus Yesus yang dilakukannya 2000 tahun yang lalu itu mendatangkan pengampunan. Di atas muka bumi, ini, di bawah kolong langit ini, di alam semesta ini tidak ada satu pribadi yang bisa mengampuni dosa manusia, termasuk hamba-hamba Tuhan yang top, termasuk santo atau santa yang terkenal, yang bisa mengampuni dosa manusia absolutely hanya Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, ya. Dan apa yang sudah dikerjakannya 2000 tahun yang lalu, sebelum mati di atas kayu salib, Yesus berkata, semuanya sudah selesai, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, percayalah, tidak ada satu dosa, tidak ada satu kejahatan yang begitu besar, yang begitu menjijikkan, yang tidak bisa diampuni oleh korban daripada Kristus Yesus. Darah Yesus tertumpah bagi pengampunan dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 berkata, jikalau kita mengakui dosa kita, maka Dia adalah Allah yang maha baik itu tadi, Allah yang setia dan adil. Dia yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Maksudnya begini, Bapak Ibu sekalian, waktu kita menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadi kita, maka saat itu seketika itu juga dosa-dosa kita diampuni. Ingat, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menebus dosa manusia, tapi Yesus datang ke dunia ini untuk menebus kita-kita ini. Manusia, Bapak Ibu sekalian, Yesus mati di atas kayu salib itu untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Sehingga melalui korban Yesus Kristus itu, kita yang percaya kepadanya tidak perlu lagi menanggung hukuman atas dosa dan kesalahan kita. Nah, dalam perjalanan hidup sebagai orang Kristen, kalau kita melakukan satu kesalahan atau kesalahan lagi dan kesalahan lagi seperti yang ditulis di dalam kitab Mazmur, 7 kali orang benar itu jatuh, ia akan bangkit kembali. Maka itu di dalam doa Bapa kami yang ada di sorga dikatakan juga, diajarkan kepada kita, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami. Maka itu setiap hari ya kita harus periksa hati kita, adakah dosa yang kita lakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kemarin, hari Minggu, saya sampaikan Mazmur daripada Daud. Ujilah aku, ya Tuhan, selidikilah hatiku dan batinku. Artinya, biarlah setiap hari kita mau koreksi hati kita. Kalau sampai ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan Allah yang maha adil dan setia itu. Kita akui dosa dan kesalahan kita, dan percayalah akan firman itu, maka saat itu juga dosa dan kesalahan kita diampuni. Tidak perlu lagi kita potong sapi, atau potong lembu, atau potong kambing domba, termasuk potong kepala babi. Ya, ingat Wempi, nggak perlu potong kepala babi. Jadi korban Yesus itu satu kali untuk selama-lamanya, lebih daripada cukup untuk mengampuni dosa kita.
Nah, kemudian siapa dia? Kristus, imam besar yang diurapi itu. Mari kita lihat dari Ibrani pasal 9 ayat 27. Dikatakan begini, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Maka yang ketiga, kita belajar dari kitab Ibrani pasal 9 ini, bahwa Tuhan Yesus itu adalah hakim yang adil di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya hakim yang adil di dunia dan di akhirat. Ya, kalau hakim di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, ya, ada banyak keputusan-keputusannya yang bisa dipengaruhi oleh situasi kondisi tertentu. Sehingga keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh hakim dunia itu seringkali dirasakan tidak adil. Tetapi kalau Tuhan kita Yesus Kristus, imam besar itu, kalau dia menghakimi, dia adalah menghakimi dengan adil dan tidak pernah salah dalam penghakiman. Maka itu firman Tuhan dengan jelas berkata kita ini nggak boleh menghakimi. Ya, jadi ingat Bapak Ibu sekalian, kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita ketemu atau berjumpa dengan saudara kita, dengan keluarga kita, atau hal-hal yang menurut kita itu tidak baik, kita boleh memberikan nasihat, kita boleh menegur, tapi jangan sampai kita menghakimi. Alkitab bilang, kalau kamu menghakimi, maka kamu juga akan dihakimi. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan dan ditambahkan juga kepadamu. Karena Tuhan Yesus itu adalah hakim yang adil di dunia dan di akhirat, maka itu Bapak Ibu sekalian, seperti orang dunia bilang begini, kalau kamu hidup, ya, kamu bekerja, bekerjalah dengan giat, dengan rajin, seolah-olah kamu masih mau hidup 1000 tahun lagi, seolah-olah kamu nggak bisa mati, maka itu kamu harus kerja dengan giat dan rajin. Tetapi dalam hal pertobatan, kamu harus melihat bahwa seolah-olah sebentar lagi dunia ini akan kiamat. Sehingga dengan demikian, kita tahu bahwa kita harus segera mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Bapak Ibu sekalian, Alkitab dengan jelas, sekali lagi Alkitab dengan jelas berkata, bahwa nggak peduli tua, muda, laki, perempuan, kaya, miskin, orang percaya atau tidak percaya kepada Tuhan, satu hari kelak kita harus menghadap tahta pengadilan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita, setiap tingkah laku kita, ya. Kalau kita tahu akan hal yang demikian, maka hidup di dunia ini kita nggak akan sembarangan. Kita akan sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Kita akan sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan. Hari ini kita sudah belajar siapa dia. Kristus, imam besar agung itu adalah Tuhan yang maha baik. Yang kedua, siapa dia? Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi, satu-satunya Allah, Tuhan, yang bisa mengampuni dosa manusia. Dan yang ketiga, siapa dia? Yesus Kristus, imam besar agung itu adalah hakim yang agung, hakim yang adil, di dunia ini maupun di akhirat nanti. Mari kita berdoa. Bapa, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga kami dapat mengasihi Engkau,
Sesungguhnya Engkau Kristus adalah imam besar yang agung itu, adalah pribadi yang tidak ada bandingannya. Engkau sungguh Tuhan Allah kami yang kekal, yang maha baik, yang adil, yang mengampuni dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami oleh karena imam besar yang agung ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka itu Allah Roh Kudus tolong kami untuk kami mencintai imam besar agung ini, Kristus Yesus Tuhan, untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.